Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah yang kupuji, Kau puji, Kaulah Allah. Di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Bapa, kami rindu pujian ini nyata dalam hidup kami. Bahwa hidup kami senantiasa takut akan Engkau dan memuliakan Engkau, karena Engkaulah yang layak dipuji dan disembah, yang telah menciptakan kami dan segalanya di dunia ini untuk dapat kami nikmati. Oleh karena itu berbicaralah bagi setiap pribadi kami saat kami berbicara dan belajar kebenaran firman-Mu, secara khusus untuk hamba pribadi. Nyatakan kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu, sehingga sungguh persiapan yang ada Tuhan berkati, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan pagi ini. Pikiran perasaan yang tidak memuliakan Tuhan, bahkan setiap roh yang coba mengacaukan hati dan pikiran kami, semuanya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari pikiran dan hati kami, dalam rumah kami, di ruangan ini. Dan kami rindu hanya Roh Kudus yang bekerja, sehingga dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu ya Bapa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Tema kali ini menjadi menarik oleh karena terkait dengan zaman akhir, dan orang banyak plesetkan menjadi akhir zaman oleh karena COVID yang tak mereda dan terus berkembang.
peperangan yang semakin banyak terdengar, kerancuan kehidupan, kehancuran banyak keluarga, bahkan di beberapa negara kita juga melihat lembaga atau institusi pernikahan menjadi berantakan oleh karena ada banyak hal yang memang berubah dan sekarang diizinkan yang dulu ilegal menjadi legal, sehingga banyak anak-anak kita tumbuh dalam situasi yang tak pernah jelas right and wrong-nya, benar atau tidaknya. Nah, mari kita membaca Wahyu 14 ayat yang ke-6 dan 7 dalam rangkaian yang ada yang kita sudah baca di ayat mas tadi. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kitab Wahyu menjadi satu kitab yang paling banyak dihindari orang Kristen juga untuk dibaca. Karena dianggap banyak hal yang aneh, banyak hal yang tak jelas, banyak teka-teki. Dan akhirnya banyak penjelasan kitab Wahyu juga jadi semacam teka-teki silang begitu. Agak rumit. Tetapi kitab Wahyu sesungguhnya adalah kitab penghiburan pada zaman abad pertama gereja menghadapi penganiayaan, penderitaan yang berat. Bahkan ditulisnya pun di tengah penderitaan karena dibuang di Pulau Patmos, Rasul Yohanes. Sehingga kalau kita lihat ayat yang bagian pasal pertama, ayat pertama, kedua, begitu, ketiga, diingatkan kalau baca ayat ini, ayat-ayat dalam kitab Wahyu dalam bahasa Aram atau bahasa Yunani, lantas dilapazkan seperti orang mengaji begitu, itu orang berbahagia. Berbahagialah orang yang membacakannya keras-keras. Ada lagunya, ada lafaznya. Namun di sini diingatkan dalam ayat yang ke-14, seorang malaikat terbang dan di tengah-tengah langit ia berseru dengan keras, padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan. Ada Injil yang kekal. Kita tidak permasalahan ada Injil dan ada Injil yang kekal. Karena Injil yang kekal bicara firman Allah yang kekal. Bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia. Dan kita semua tahu. Jemaat juga tahu. Karena itu, kalau surat ini penulisannya, debatable-nya selesai, maka memang arahnya ini adalah pada penghancuran memang Yerusalem. Tapi pada saat itu juga banyak penghancuran, penganiayaan gereja. Oleh karena apa? Oleh karena binatang itu diberikan kuasa untuk mengalahkan orang-orang kudus. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Waktu kita bicara takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya dan sembahlah Dia, itu menjadi tidak mudah. Karena ada banyak orang percaya Injil, banyak orang hidup meyakini Injil itu untuk dirinya, bahkan memberitakan Injil, tetapi hidup tidak menyembah Dia dan tidak memuliakan Dia. Tidak takut akan Dia. Dan itu menjadi satu dilema dalam gereja dan juga di tengah dunia, karena pada saat sekarang banyak penginjilan, tetapi pemuridan menjadi lemah, dan dunia lebih parah lagi tidak melihat banyak murid Kristus hadir. Dan kadang kita bertanya sebetulnya apa yang terjadi? Dalam kondisi yang seperti ini, kita coba melihat tarikan yang ada bahwa tidak semua orang bisa menyembah Tuhan walaupun dia sebagai worship leader, sebagai hamba Tuhan. Dan terbukti dengan banyaknya kegagalan demi kegagalan yang terjadi di antara pemimpin-pemimpin gereja, memperlihatkan bahwa kehidupan kekristenan memang diambang bahaya. Dan memang berbahaya pada orang Kristen selalu berpikir unconditional love. Bahwa kasih Allah itu tak bersyarat, bersyarat. Allah memilih kita memang tidak melihat.
Artinya kesalehan kita, kerohanian kita, ketaatan kita, persembahan kita, Allah tidak melihat itu. Saat Dia mengambil kita dari lumpur dosa, menyelamatkan kita menjadi anak-anaknya, Allah memang unconditional love. Tapi pada waktu kita menjadi anaknya, itu kondisional. Kenapa kondisional? Karena lihat, kalau enggak menyembah Dia, murka Allah yang ada. Kalau kita enggak taat, neraka yang ada. Ya orang bilang, ada khotbah mengatakan, anak dan orang tua relasinya tidak bisa dipisahkan, kondisi apapun anak itu lakukan, kejahatan apapun, status anak tetap anak, benar. Tapi kalau orang tuanya adil, konsekuensi kesalahan anak tak pernah lepas, tetap akan dihukum, begitu. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi yang seperti inilah kita melihat, mari pasal 13, mengapa saya bilang menjadi sulit Wahyu 13-nya untuk menyembah. Ayat 7 juga dan 8. Wahyu 13 ayat 7 dan 8. Ini tentang binatang yang keluar. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Artinya bisa membunuh mereka, menganiaya mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Artinya seluruh dunia akan terpengaruh oleh kekuasaannya. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Perhatikan di sini ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Agama apapun, suku apapun, bangsa apapun, siapapun akan menyembah binatang itu. Kenapa? Kuasanya powerful, mujizatnya powerful, kekuatannya powerful. Dahsyat sehingga orang bilang, that's our leader. That's our God. Kenapa? Real pertolongannya. Real kehadirannya. Yaitu setiap orang yang akan menyembah binatang itu, yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Wow, sekarang mulai nih. Masuk. Lebih serius. Namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Sebelum dunia dijadikan. Ini bicara pilihan Allah. Efesus 1 ayat 4 dan 5 berkata, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. 2 Timotius 1 ayat 9 juga mengatakan demikian. Bahwa sebelum dunia ini ada, Allah telah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dan yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan pasti menyembah binatang itu. Tidak bisa tidak. Hanya orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan tidak akan menyembah binatang itu. Karena darah anak domba menjaganya. Kuasa darah anak Allah itulah dalam penebusan Kristus di Golgota itu menjadi fondasi kita. Artinya, jauh sebelum dunia dijadikan, di pikiran Allah, Yesus telah disalibkan. Tetapi Minggu Palma ini kita ada hari ini, adalah satu rangkaian bagaimana jadwal Allah, schedule Allah, tindakan Allah tepat. Bukan accidental, bukan kecelakaan Yesus disalibkan. Hampir semua event saat Yesus mengatakan, hari ini apa yang dinubuatkan, kitab Yesaya itu, telah digenapi dalam dirinya sebagai Mesias. Dalam pelayanannya, karyanya, cara dia masuk ke Yerusalem, cara dia disalibkan, menunggu sampai penjajahan Roma, karena di Israel tidak ada cara penyaliban untuk hukuman mati. Jubahnya diundi, kalimat yang keluar, Eloi, Eloi lama sabachthani, satu rangkaian yang tak terpisah. Bahwa kematian Kristus itu sudah jauh sebelumnya
di pikiran Allah sudah terjadi. Untuk apa? Menebus orang-orang yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Itu menjadi sesuatu yang tidak pernah ada dalam sejarah dunia, agama apapun. Bahwa ada rangkaian, ada rentetan, tiba-tiba ujuk-ujuk muncul Yesus. Enggak, ini jauh sebelumnya ada. Setelah itu nubuatan demi nubuatan, peristiwa demi peristiwa, nyambung. Sampai pada event keluarnya Israel, Paskah, dirayakan. Dan saat itu juga Yesus disalibkan untuk Paskah itu. Dan pada saat itu juga pada Hari Raya Purim, saat orang menyanyikan Aliat Hasakar, rusa betina di kala fajar, dan dinyanyikan Esther sebelum menghadap Ahasveros, menghadapi kematian bangsa Israel di 120 negara, pimpinan Ahasveros, Babel saat itu. Menjadi sesuatu yang tak pernah mudah. Kenapa tiap tahun, setiap tanggal 14, 15 bulan Adar, mereka menyanyikan nyanyian itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, aku berdoa, dan engkau tidak menjawab. Bukan kebetulan saat orang lagi sekarat, disalibkan dan menyanyikan pujian. Cerita yang mereka dengar dan tahu itu akan dinyanyikan pada saat itu. Bukan sekedar kebetulan. Itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa diingatkan bahwa di balik kematian, di balik penderitaan, ada harapan. Karena Israel lolos, Yahudi lolos dari pembantaian Haman. Itu bukan jeritan ketakutan, karena ketakutan sudah selesai di Getsemani. Bukan jeritan penderitaan yang begitu sangat, walaupun memang betul itu yang memang dia alami kepada Allah. Tapi menjadi satu kekuatan, satu penghiburan yang mengingatkan Maria, murid-murid dan orang yang berseru salibkan dia dan melatap dia di Golgota. Diingatkan ada harapan di balik kegelapan kematian. Bukan sekedar itu. Dan di akhir zaman ini berita Injil itu tetap disampaikan. Ada harapan bagi manusia di tengah penderitaan, di tengah kegelapan, kebangkrutan, kehancuran, kematian, dan pandemi COVID ini. Ada harapan. Ada harapan. Kenapa? Karena kalau kita melihat Wahyu 14 ayat 7 ini. Dia yang telah menjadikan langit, bumi, dan laut, semua mata air, inilah yang menebus kita, yang menjaga dan memelihara kita begitu luar biasa. Memang persoalannya menjadi tidak mudah pada waktu kita tidak melihat keindahan Kristus itu. Kristus hanya sekedar sarana untuk kita menjadi kaya, kita menjadi sembuh, kita menjadi sehat, kita mempunyai harga diri, kita menemukan jati diri, kita menemukan makna dalam hidup, hanya untuk self-sufficient kita, maka Kristus tidak akan pernah kita lihat indah. Hanya sejauh teladan moral, guru agung, nabi yang baik, no more. Tidak lebih. Seperti yang dituliskan dalam Matius 21 itu, orang banyak mengatakan ini Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sekedar Nabi, iya. Tapi bagi kita yang melihat bahwa Yesus adalah tujuan akhir, dia adalah starting point di mana Allah menciptakan alam ini. Akan ada penebusan melaluinya. Dan sentralnya adalah kegiatan di Golgota. Peristiwa di Golgota itu menjadi sentral pujian dalam kekekalan dalam Wahyu pasal 5. Dia anak domba yang disembelih. Itu sejarah kekekalan dari sebelum dunia diciptakan dan akhir dunia diciptakan, bahkan sampai kekekalan, pusatnya ada pada Golgota. Dan kalau kita melihat itu bukan kebetulan kita menjadi orang percaya. Sungguhkah kita melihat Kristus sebagai pribadi yang sangat indah? Apapun yang kita miliki tidak sebanding dengan dia. Sehingga orang bilang semuanya kuanggap sampah. Tapi kadang orang menjadi abal-abal, baru menjadi Kristen dan bersaksi menghina agama orang dan akhirnya juga ngaco-ngaco. Bukan itu tujuannya. Yang dia saksikan betapa hebatnya, hidupnya tak berharga bisa dipercaya, diangkat oleh Allah untuk menjadi anak Allah, dan bisa melihat kemuliaan Kristus, anak domba Allah itu yang telah tersembelih untuknya. Jangan bangga
dengan pelayanan mujizat dan ngusir setan, kata sebelum itu. Bersyukurlah, berbahagialah kalau namamu tercatat dalam kitab kehidupan pada 70 murid. Namamu ada di sana. Bukan itu yang membuat kau menjadi hebat. No. Jadi bukan kebetulan Bapak Ibu di setiap peristiwa kehidupan kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat Tuhan menjadi begitu luar biasa. Makanya saya tulis once upon no time. Karena sebelum ada waktu dalam kekekalan. Ada sebuah buku sebelum dunia dijadikan. Di masa lampau. Dan buku itu memiliki nama. Buku kehidupan anak domba yang disembelih. Yang jelasnya bukan berarti Allah punya percetakan dan nulis. Tetapi kan ini manusia yang saat itu melihat segala sesuatu dicatat, ada buku. Untuk menjadi gambaran bahwa Allah mempunyai data. Base setiap anak-anaknya. Apa yang kita input di sana akan keluar pada akhir zaman. Who we are, who am I, siapa kita sesungguhnya. Allah tahu mana miliknya. Ini buku kehidupan yang sangat luar biasa. Dan itu digenapi di Golgota yang kita akan rayakan dalam minggu-minggu ke depan. Betapa kematiannya, kebangkitannya bukan sekedar rekayasa Israel, grand design Allah dalam kekekalan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, setiap orang namanya tidak tercatat dalam kitab itu pasti menyembah binatang itu. Tetapi yang tercatat dalam kitab kehidupan, mereka tidak akan menyembah binatang itu. Seperti yang saya katakan tadi, darah anak domba itu yang menjaga, yang memelihara kita. Ada kekuatan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di tengah penderitaan, di tengah penyakit, di tengah kebangkrutan, di tengah kesulitan, di tengah tantangan. Kita bisa melihat Yesus terlebih indah. Seringkali kita menyanyikan, dialah segalanya, dia bagiku. Dia lebih berharga dari harta, emas, perak, kekayaan semua. Kita nyanyi, semua bisa kau ambil gitu kan. Tapi gak bisa Yesus. Ya memang ngutip gampang Roma 8. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasan, kemiskinan gitu kan. Kecelakaan, penjara, pedang, kelaparan. Gampang ngomongnya. Tapi tidak melewatinya. Dan hanya orang yang melihat Kristus sebagai tujuan akhir hidup dia. Segalanya bagi dia bisa lewat. Tapi kalau cuma sarana untuk dia dapat itu semua. Dia akan kecewa. Sehebat apapun seorang punya teologi dan imannya begitu tinggi. Dia bisa memframework Tuhan dalam kotak kemauannya. Kotak keinginannya. Kotak pelayanannya. That's my God. Allah jauh lebih luas daripada itu. Kita nggak pernah bisa mengkotakkan cara kerja Allah. Sehingga nggak ada teologi yang sempurna dan perfect. Tidak ada satu gereja yang perfect. Tidak ada hidup kita yang perfect. Hanya Tuhan yang mengasihani kita dan terus mengampuni kita dengan darahnya. Yang membuat kita bisa ada di hadapannya sebagai orang yang dibenarkan. Dan terus menerus dalam kekudusan. Dan disinilah penyembahan itu semakin hari semakin tulus. Bukan dibuat-buat. Menyembah dia dengan satu kesadaran yang kita sembah adalah pencipta alam semesta. Yang satu saat dia bisa hancurkan. Dan saya mengkaitkan pemikiran ini. Kenapa dalam ayat 7 ini dikatakan, dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Karena pada akhir zaman, kalau lihat Lukas 21, ya hancurnya dunia juga karena mata air, tsunami, dan langit dan bumi yang goncang. Akan kembali ke situ bahwa dia bisa melakukan apapun dalam hidup ini. Di dunia ini. Fokusnya pada dia. It's all about Jesus, yes. Kalau kita melihat pujian di Wahyu pasal yang kelima, mari kita baca. Di sorga pujiannya itu sentralnya dalam kekekalan ke depan. Dan kita ada pada titik poin, titik sentral, jadwal schedule Allah yang digenapi di Golgota. Wahyu pasal yang kelima. Kita melihat mulai dari ayat yang ke-9, lebih enak. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih. Dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum
dan bangsa. Jadi penginjilan pasti berhasil, yep. Pasti banyak orang akan bertobat, yep, nggak mungkin gagal. Persoalannya tinggal kita iring Tuhan pada akhirnya. Di tengah letihnya pelayanan saya akan berpikir, wajar dong gue lakukan ini, kenapa gue udah capek pelayanan? It's me time. Waktu untuk saya menikmati hidup. Karena kita jalan nyerempet dosa. Kita bermain di ambang bahaya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, peringatan ini menjadi sangat jelas bagi orang-orang percaya. Menghadapi hidup ke depan kita tidak akan takut untuk apapun yang terjadi. Dan memang tidak mudah. Next, manual aja. Kita coba melihat PowerPoint. Ini menjadi satu keyakinan saya. Bukan hanya Roma 8 ayat 28. Dan bukan cuma Yeremia 29 ayat 11 yang menjadi memang panggilan saya saat dari tempat sampah Tuhan ambil saya. Masa depanmu penuh pengharapan damai sejahtera. Saat orang Israel mendapatkan hukuman Tuhan 70 tahun dibuang ke Babel, ayat itu muncul. Bukan dalam kenikmatan, tapi dalam penganiayaan, penderitaan, dan pembuangan, bahkan perbudakan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Termasuk di tengah COVID ini. Kebaikan yang kadang tak kita mengerti, mengapa terjadi di tengah kematian, kebangkrutan, kemiskinan, kerusakan, dan dekadensi yang ada. Next. Kita tahu kebaikan Tuhan dari Alkitab. Ini firman Tuhan. Jika saya bacanya bermasalah, itu bukan dalam kitab ini yang bermasalah. Otak saya yang bermasalah untuk mengertinya. Hidup saya yang bermasalah untuk mentaatinya. Tapi bukan dalam kitab ini yang sudah ribuan tahun. Dihina orang, coba dimusnahkan orang, coba dihancurkan orang. Tetapi kitab ini juga yang banyak membuat orang kembali kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Dan dicetak begitu banyak bahasa, suku, bangsa di tengah dunia ini. Alkitab tak pernah berubah, Injil yang kekal tak pernah berubah. Nah, persoalannya bagi kita yang aktif di pelayanan, perlu memperhatikan teolog India Pinot. Banyak orang-orang jenius memang dari India menggambarkannya demikian. Kabar baik dikemas dan dipasarkan menggunakan, jadi tanpa kritik kadang, semua teknik periklanan modern, marketing modern gitu ya. Caranya bagaimana, yang penting orang mau percaya, mau bertobat. Sebagai produk religius, menawarkan ketenangan pikiran. Lu jadi Kristen, percaya Tuhan Yesus, pikiran lu tenang, hidup lu terjamin, masa depan enak. Seperti banyak orang bilang, kita domba Allah, tinggal duduk di rumput dan menikmati berkat Tuhan. Wow, gak perlu kerja, karena berkat Tuhan diberikan saat tidur. Khotbah seperti itu sering juga kan kita dengar. Cara masuk surga, yang orang bilang, lu susahkan dengan agama lu, ini gampang, gak usah capek-capek macam-macam. Lu percaya Tuhan Yesus, semua beres masuk surga. Yang paling ngetren, kesehatan dan kemakmuran, mencakup ya popularitas juga gitu. Prosperity, teologi. Siapa yang gak mau makmur? Siapa yang gak mau sehat? Siapa yang gak mau terkenal? Semua juga mau. Tetapi itu yang ditawarkan, kau ikut Yesus, semua akan beres karena telah dibeli dengan mahal. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ngomong itu sekarang di tengah kebangkrutan. Orang-orang yang berkorban dengan perpuluhan yang ketat dan tepat, dan tetap crash dengan ekonominya. Di PHK. Mau bicara apa? Mereka yang bisa berbicara mengatur Tuhan dengan persembahan, mengatur kuasa Tuhan dengan doa dan langkah-langkah, bahkan penyembuhan batin, inner healing, dari 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah, 7 langkah, 8 langkah, 9 langkah, 10 langkah, 12 langkah, dan 33 langkah. Sampai saya bingung semua langkahnya. Bayangkan Yesus masuk dalam kehidupanmu. Imajinasi, visualisasi, gambarkan bahwa dia memelukmu saat engkau menderita, dianiaya, diperkosa, dan segalanya. Yesus sudah menderita bagi kita jauh sebelum kita mengalami itu semua. Itu salah? Enggak juga.
Tapi yang dibayangkan belum tentu Yesus yang hadir. Karena itulah rekayasa otak kita. David Allen mengatakan setiap orang bisa menjadikan imannya itu berhala dan memframe Tuhan seperti yang dia mau. Ngerinya otak manusia itu. Apa yang dipromosikan sebagai iman kepada Tuhan seringkali ternyata merupakan sarana untuk memperoleh keamanan emosional atau berkat materi dalam kehidupan ini dan polis asuransi di masa depan. Ya, Tuhan cuma jadi sarana, itu pasti akan kita kecewa di tengah situasi sekarang ini. Next, lanjut. Kita bisa religius, kita bisa aktif, kita bisa menjadi pendeta yang terkenal tanpa bertumbuh, semakin mengenal Tuhan lebih dalam dan tanpa semakin serupa dengan Tuhan. Yang membuat saya ngeri adalah melihat banyak rekan-rekan yang hancur. Bukan orang-orang yang bermain-main seringkali. Tengah pelayanan, bukan hanya meninggalkan pelayanan, meninggalkan keluarga, meninggalkan Tuhan juga. Lantas kita berpikir mereka orang-orang hebat yang awalnya dengan banyak panggilan yang begitu dahsyat, kenapa bisa? Tidak ada yang kebal dengan dosa. Tarikan kuasa binatang itu di akhir zaman ini sangat kuat. Keinginan kita untuk punya kuasa, keinginan kita untuk populer. Bahkan ada seorang mungkin mualaf, dia saat ketemu ngumpul di restoran dia bilang, ya di satu KKR besar di Senayan saya lihat ada satu paranormal. Lantas saya tanya, loh Mbah, kok ada di sini ikut kebaktian? Iya, dipanggil sama Pak Pendeta itu. Wow, satu KKR penyembuhan. Ngerinya yang ngomong, saya tahu Pak banyak pendeta pakai dukun. Wow, sulit dibuktikan tetapi susah dihindari. Kalau banyak teknik-teknik yang dikemukakan juga prosesnya seperti itu. Yang ngeri adalah saat kita nonton film Mission Impossible menjadi kenyataan di gereja. Pada saat detik-detik terakhir yang menentukan apa yang terjadi, orang bisa salah berpikir, bukan? Kenapa? Karena dia pakai latex masker. Nah ngerinya dalam rohani kita pakai latex rohani, window dressing supaya kelihatan rohani, kelihatan lembut, kelihatan hebat, kelihatan penuh hikmat di mimbar, di pelayanan, saat kita konseling. Tetapi tidak dalam kata-kata kita, tidak dalam perbuatan kita, di rumah, di jalan. Ini menjadi sesuatu tantangan yang besar. Satu rekan di Reform, Esther Gunawan nulis untuk menata kata dan menata perbuatan. Ya, sangat lugas. Kadang kita terlalu fokus untuk menata kata-kata kita di mimbar supaya orang terkesan, tetapi tidak menata perbuatan. Apa yang kita mau simpulkan? Takut akan Allah dan muliakan Dia. Jalan keluarnya di Wahyu 14, kemarin kita lihat tadi ayat yang ke-12. Wahyu yang ke-14. Yang penting di sini ayat 12, yang penting di sini di akhir zaman ini, di tengah Covid ini, pandemik yang terus berjalan, di tengah kelesuan, kebangkrutan banyak sisi kehidupan, baik keluarga, perusahaan, ekonomi kita, pelayanan, ialah ketekunan orang-orang kudus. Ketekunan orang-orang kudus. Orang-orang yang dikhususkan, yang dibeli oleh Allah dengan darah Yesus untuk kemuliaannya, untuk menyembahnya, untuk menjadi miliknya, tak dijual belikan lagi. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jika itu terjadi, kematian pun itu menjadi satu kebahagiaan. Ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Takut akan Allah dan memuliakan Allah hanya bisa saat kita taat
dan beriman kepada Yesus, dan itu menjadikan kita bahagia. Saat kita berdoa, kita yakin apapun jawabannya itu yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Pada saat jawabannya tidak, itu tetap yang terbaik. Saat kita berpikir jawaban ini nggak baik, kita menganggap diri kita lebih hebat daripada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa salah berdoa. Karena hanya untuk kepuasan sendiri. Tuhan tidak menjawab karena salah berdoa. Tapi kita bisa berbahagia, ya. Kita akan sangat berbahagia. Oleh karena apa? Karena kita tahu bahwa setiap doa kita didengar. Yang terbaik sudah Dia siapkan, Dia berikan untuk kita. Semuanya telah selesai. Semuanya telah genap. Tinggal bagaimana kita menata kehidupan untuk senantiasa melihat Yesus sebagai tujuan akhir untuk hidup kita, untuk penyembahan kita, untuk kita takut akan Tuhan dengan rasa hormat, gentar, kagum, awesome, amazing terhadap karyanya dan pribadinya. Sehingga saat kita baca Alkitab bukan untuk mengklaim janji Tuhan untuk kesembuhan, untuk berkat, untuk kita lebih piawai dalam berkhotbah, tetapi untuk kita lebih dalam mengenal pribadi Kristus. Saat kita berdoa, kita bukan mengejar target dengan puasa, apa yang kita inginkan, yang kita doakan, tetapi bagaimana kita lebih dalam lagi untuk bergaul dengan Tuhan, untuk berjalan dengan Tuhan. Dalam koridor itulah buat takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan, memuliakan Dia, menyembah Dia, hanya bisa pada waktu relasi kita dengan Dia berjalan secara natural, bukan di-push atau di-stimulan. Ada kebutuhan pelayanan pelepasan, ada kebutuhan untuk pergumulan yang kita harus selesaikan, tetapi memang itu kita lakukan karena kita distimulan untuk lebih dalam mengenal akan Kristus. Dan selebihnya Dia bertanggung jawab untuk seluruh kehidupan kita. Bahkan di tengah kematian orang-orang yang kita cintai karena COVID, setelah didoakan sekalipun, itu jawaban yang terbaik untuk dia. Bersama dengan Tuhan, beristirahat dari jelilah mereka. Pemikiran itu tidak mudah. Orang bilang goblok, ya. Tetapi kita memiliki satu kekuatan, satu pemikiran bahwa kita mengerti awal untuk apa kita ada di sini dan mengapa kita menikmati hidup seperti ini sekarang. Juga ke depan kita tahu endingnya seperti apa yang dunia tidak tahu. Orang sibuk memikirkan hidup di Mars. Orang sibuk takut dengan microchip yang ada di vaksin katanya, teori konspirasi. Sehingga banyak orang Kristen juga takut untuk itu. Menjadi satu hal yang konyol. Karena antikris itu ada bukan pada microchipnya, tapi pada setiap orang yang tidak melakukan firman Tuhan padahal mengaku Tuhan. Dan jika kita ragu nama kita tercatat atau tidak dalam buku kehidupan, ini pagi, ini saat kita mengevaluasi diri. Betulkah kita melihat Tuhan itu indah? Yesus itu segalanya bagi kita. Atau hanya sekedar tokoh agama, hanya sekedar formalitas kita ke gereja. Tapi buktinya hidup kita kosong, kering di tengah sekarang kita galau dan bertanya, kenapa? Kenapa semua agama berdoa dan tidak ada jawaban? Kenapa semua pemimpin bisa bernubuat dan bersaksi, Tuhan bicara tidak ada perubahan? Cek kembali, itu halusinasi atau itu inspirasi Tuhan? Marilah kita kritis. Jangan mudah dibohongi karena banyak tanda dan mujizat bukan dari Tuhan, dari kuasa binatang yang mengalihkan kita dari pribadi Yesus hanya kepada berkat yang bisa Dia berikan. Itu kelicikan iblis yang paling tajam, membuat kita merasa kita diberkati dan dipakai Tuhan, padahal kita hidup dalam keserakahan, kemarukan. Mother Teresa sempat mengatakan, kekayaan tidak akan seiring dengan kekudusan. Ya, apalagi kalau dicapai dengan cara yang tidak mengenakan, menghalalkan semua cara. Mari kita mengevaluasi diri kita. Kalau kita belum yakin, inilah saatnya kita bertobat, kembali kepada Allah. Injil tetap terbuka untuk kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus. Kalau masih menyimpan dosa, kejahatan, kemarahan, kebencian, selesaikan. Gak ada tempat untuk menyembah, untuk takut akan Tuhan di tengah kebencian dan kemarahan, seberat, separah apapun. Pengampunan Tuhan mensyaratkan satu hal, pengampunan kita kepada sesama dan diri kita sendiri.
Banyak orang bisa mengampuni sesama tapi tidak dirinya sendiri. Ampunilah diri sendiri. Kita bukan orang yang perfect dalam hidup ini. Tuhan telah memberikan kita kekuatan sampai jauh ini, sampai hari ini. Mari kita lanjutkan ke depan, jangan menyerah. Seberat apa berita yang kita dengar, mari kita fokus ke depan, melihat bahwa endingnya sudah jelas. Kita akan ada bersama dengan Bapa, dengan Roh Kudus, dengan Yesus dan orang-orang kudus di sorga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Masing-masing berdoa secara pribadi, baik yang di gereja maupun di rumah. Dimanapun kita berada, di negara manapun, di kota manapun, bahkan di gereja manapun, kita beribadah. Yesus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya pengenalan kita akan Dia. Rasa takut kita, penghormatan kita, kekaguman kita berbeda. Yang membuat kadang kita merasa ragu saat kita berdoa. Jadilah kehendak-Mu, tidak mengurangi iman. Oleh karena kita bukan powerful, Tuhan yang memiliki kuasa dan segalanya bagi kita. Bapa, Engkau mengenal setiap pribadi kami di tengah kehidupan zaman akhir ini. Yang banyak orang memprediksi akhir zaman karena banyaknya penderitaan, banyaknya kelaparan, banyaknya kesusahan, peperangan, penyakit, dan bencana alam. Kami tahu ke depan hal itu akan semakin intens karena dunia akan semakin hancur memang. Oleh karena itu kami mengandalkan kebenaran firman-Mu. Di tengah banyak orang yang membuli iman kami, kami bersyukur bahwa kami tahu bahwa kami ada sebelum dunia diciptakan di mata-Mu, di pikiran-Mu, di hati-Mu. Sehingga Engkau telah catat nama kami dan Engkau telah tebus dengan darah anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus di Golgota. Dan betapa kami rindu, kami juga akan ada bersama orang-orang yang menyembah, mengagungkan Tuhan dalam kekekalan. Dari setiap suku, bangsa, bahasa di muka bumi ini. Dan kami bersyukur bahwa sebelum kami tiba di sana, betapa kami rindu di muka bumi ini, di tempat kami hidup dan tinggal di Indonesia, di Jakarta dan sekitarnya, kami boleh hidup menyembah Engkau sebagai satu-satunya junjungan kami, sesembahan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjadi sandaran dalam setiap area hidup kami, penilaian dalam setiap keputusan kami di tengah hidup ini.